Nah, Nabi bilang sholat yang 5 waktu tuh, dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya balik lagi ke subuh. Dari Jumat yang ini, kalau bapak-bapak ya, berangkat sholat Jumat besoknya, berangkat lagi sholat Jumat lainnya, itu semuanya antara sholat-sholat itu kafaratun, menjadi kafaroh. Kafaroh itu pelebur, penghapus. 5 bagi sesuatu, maksudnya kesalahan, dosa-dosa kita, bainahunna, di antara waktu-waktu tersebut. Tuh. Malam tugsya, selama tidak dia melakukan al-kabairu, dosa-dosa besar. Tuh. Jadi selama nggak melakukan dosa-dosa besar, antara sholat yang satu kepada sholat yang lain itu menjadi penghapus dosa. Kalau dosa besar mah tetap kita harus tobat dulu, Bu. Ya, ini yang dimaafin yaitu dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil itu apa? Ya, bohongin orang, ya. Orang barangnya lama ya dibilang baru, anyar iki anyar. Wow, padahal lama. Ya. Oh, orang sono. Ya, orang sini mah enggak. Iya. Wah, baru ini. Pakai sumpah lagi, sumpah. Wow. Ya. Nah, itu dosa-dosa kecil. Ibu marah mungkin sama suami sama anak tanpa sebab. Nah, ibu sholat Allahu Akbar. Nah, selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu dosa hancur. Oh, kalau begitu enak Ustaz ya. Ngomongin orang aja terus. Wah, ini mama bahaya ini. Ya, jangan gitu. Kalau dibuat luntur semua, terus kapan kita ngumpulin pahalanya? Iya, habis. Jadi pahalanya cuma buat ngancurin dosa. Jangan, makanya usahain tetap, walaupun itu menjadi pelebur dosa, penghancur kesalahan kita, tetap usahain jangan banyak-banyakan dosa. Meriwayatkan hadis Al-Muslimu Imam Muslim dengan nomor hadis 205. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, stune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasul, beliau bersabda, as-sholawatu, adapun sholat-sholat. Jadi kalau sholat itu kata tunggal, dalam bahasa Arab namanya mufrad, ya diingat-ingat. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu sebetulnya ada 3 tingkatan. Ya, kata tunggal, 2, baru nanti jamak. Beda sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia lebih dari 1 udah jamak, ya. Nah, dalam bahasa Arab enggak, ada 2 dulu. 1, 2, baru jamak. Jadi kayak rokaatan, 1 rokaat, keduanya rokataini, 2 rokaat, lebih dari 2 rokaatin. Nah, ibu kalau baca misalnya niat sholat zuhur, ya usolli fardhu zuhri arba'ah, arba kan 4, rokaatin. Nah, rokaatin ditambahin alif ta, ya itu namanya jamak muannas salim. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada kata tunggal, terus tasniyah menunjukkan 2, terus baru lebih dari 2, atau dalam bahasa Arab namanya jamak. Jadi kalau sholat itu kata tunggal, mufrad. Kalau sholawat itu artinya sholat-sholat, ya jamak. Nah, as-sholawatu, adapun sholat-sholat al-khamsu, yang 5 waktu, ya. Sholat yang 5 waktu dari subuh, yang paling afdol sholat subuh. Terus yang kedua yang paling afdol sholat apa? Asar. Jadi subuh sama asar itu paling afdol. Ya, kenapa? Karena Kanjeng Nabi bilang sholat subuh sama sholat asar paling berat, apalagi buat tukang ayam.
Orang lagi subuh lagi tanggung, asar lagi pules-pules ya. Ya bukan buat tukang ayam doang, nggak buat semua, buat semuanya itu sama ya. Jadi buat sholat subuh sama sholat asar tuh makanya pahalanya beda ya, pahalanya lebih gede dibandingin sholat maghrib, isya, zuhur. Tapi walaupun secara tingkatan berbeda, secara kewajiban mah sama ya, cuma tingkatannya aja. Kewajiban mah tetap sama, sama-sama wajib dilakukan. Nah Nabi bilang sholat yang 5 waktu tuh, dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya balik lagi ke subuh. Wal jumu'atu, dan juga sholat Jumat, ilal jum'ati, kepada Jumat yang lain. Dari Jumat yang ini, kalau bapak-bapak ya berangkat sholat Jumat, besoknya berangkat lagi sholat Jumat lainnya, itu semuanya antara sholat-sholat itu kafaratun, menjadi kafaroh. Kafaroh itu pelebur, penghancur, penghapus. 5 bagi sesuatu, maksudnya kesalahan, dosa-dosa kita, bainahunna, di antara waktu-waktu tersebut. Tuh. Malam tubsya, selama tidak dia melakukan al-kabairu, dosa-dosa besar. Tuh. Jadi selama nggak melakukan dosa-dosa besar, antara sholat yang satu kepada sholat yang lain itu menjadi penghapus dosa. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, wa ramadhanu, antara bulan puasa Ramadan yang satu ila ramadhana, kepada puasa bulan Ramadan selanjutnya, itu mukafiratun, juga menjadi penghapus ma, akan kesalahan atau dosa, bainahuna, di antara mereka, maksudnya di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya. Idza jatanaba, sama syaratnya ketika dia menjauhi al-kabairo, akan dosa-dosa besar. Nah, terus kalau dosa besar gimana? Kalau dosa besar mah tetap kita harus tobat dulu, Bu. Ya, ini yang dimaafin yaitu dosa-dosa kecil. Apa diantaranya dosa besar? Dosa besar yang paling gede apa ya? Bunuh, apa lagi? Sauni-uni ini lah. Zina. Apa lagi? Nyolong. Ya itu dosa besar, tapi nggak paling besar. Dosa paling besar apa? Musyrik. Nah, kafir itu dosa paling besar. Murtad, ya itu sama lah ya. Murtad, musyrik, kafir itu dosa paling gede, paling gede. Nah, yang kedua baru membunuh tanpa hak. Ya, membunuhnya tanpa hak. Ya, kalau membunuh karena dia membela diri nggak apa-apa. Ya, kita lagi diserang di rumah kita, ada rampok. Ya, lah kita nggak sengaja lagi motong ayam. Ya, main lemparin aja pisaunya, mati, kagak dosa, orang kita bela diri ya. Nah, kalau membunuh yang tanpa hak, ya itu baru dosa besar. Terus yang ketiga, durhaka kepada orang tua ya, durhaka pada orang tua itu termasuk dosa besar. Yang keempat baru berzina dan seterusnya itu ya. Nah itu dosa-dosa besar. Nah yang diampunin di sini, yang dimaafin di sini, antara sholat yang satu dengan sholat yang lain, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, termasuk dalam satu riwayat antara Ramadan yang satu kepada Ramadan yang lain, itu adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil itu apa? Ya, bohongin orang, ya, itu dosa-dosa kecil. Tapi kalau banyak kan lama-lama jadi gede, Bu. Ya, orang barangnya lama, ya dibilang baru, anyar iki anyar. Wow, padahal lama. Ya, orang sono. Ya, dari sini mah enggak. Iya. Wah, baru ini. Pakai sumpah lagi, sumpah. Wow. Ya. Nah, itu dosa-dosa kecil. Ibu marah mungkin sama suami sama anak tanpa sebab. Ya kan kadang ada ya orang lagi capek gitu kan. Wah, kebawa emosi. Wes tolong. Oh, iya. Nah, itu nyelatu bojo. Nah, itu ya. Nah, itu termasuk dosa-dosa tapi dosanya kecil. Tapi bukan berarti boleh dilakuin ya. Jangan ya. Tetap kalau bisa mah jangan. Nah, itu kan dosa kecil tuh. Kalau kita sholat itu dosa kecil kita tuh dimaafin tuh semuanya. Jadi bersih. Jadi seandainya ya, ibu yang dagang, yang di rumah, subuh-subuh sholat, habis sholat ya itu dosa yang semalam runtur dosanya ya, hancur dosanya. Nah mungkin habis subuh kita ngomongin orang, atau tadi tuh bohong-bohong ya, bohong-bohong dikit, ngomongin siapa gitu kan, ngejelekin orang. Wah itu si Anu, tuh gelangnya baru itu,
Padahal baju belum bayar seragam. Oh, belang dibeli baru aja. Nah, itu kan dosa tuh. Dosa itu jangan dikira enggak loh. Dosa itu. Nah, ibu sholat zuhur, takbir, Allahu Akbar. Nah, selesai, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu dosa yang dari subuh sampai zuhur hancur. Nah, luntur semuanya tuh. Iya. Nanti habis zuhur keluar arisan atau ngaji. Nah, ngomongin orang lagi. Oh iya. Oh, cincinnya anyar nih. Padahal utangnya akeh. Ada aja diomongin mama ya kan. Mama kan kalau ngomong ada-ada. Nah, iya, atau ngomongin orang segala macam. Terus sholat asar, Allahu Akbar, luntur dosanya. Habis asar mungkin ya ngomong kasar lagi. Terus sholat maghrib, luntur dosanya. Terus aja begitu. Oh, kalau begitu enak Pak Ustadz ya. Ngomongin orang aja terus. Wah, ini mama bahaya ini. Ya, jangan gitu. Kalau dibuat luntur semua, terus kapan kita ngumpulin pahalanya? Iya, habis rugi bandar. Ya. Jadi pahalanya cuma buat ngancurin dosa. Jangan, makanya usahain tetap walaupun itu menjadi pelebur dosa, penghancur kesalahan kita, tetap usahain jangan banyak-banyakan dosa. Nah, sayang, maksudnya ibu pahala dari subuh, sholat subuhnya kalau dipakai buat bayarin dosa doang ya, nah zuhur habis, kagak ada untungnya ibarat orang dagang gitu. Jadi usahain tetap jangan sampai banyak dosanya. Nah, cuman ini bicara secara fadilah, secara keutamaannya sholat. Di antara fungsinya sholat memang untuk menghancurkan dosa, untuk menghancurkan kesalahan. Sekali lagi catatannya, selama bukan dosa besar. Ya, kalau dosa besar mah tetap harus tobat dulu, minta ampun sama Allah. Nah, ini dosa-dosa kecil. Nah, berarti kira-kira andai kata ada orang nggak sholat-sholat, ya kira-kira dosanya numpuk nggak? Numpuk. Nah, itu bahayanya di situ. Jadi jangan dikira orang kalau nggak sholat tuh wah tenang aja. Itu dosanya numpuk. Buat ngancurin dosanya itu kapan orang kagak sholat? Sementara untuk menghancurkan dosa tadi salah satunya adalah lewat sholat. Ya, nanti ada lagi misalnya istighfar gitu ya. Ngaji nih kayak gini juga ngancurin dosa sama. Nah, cuman kebanyakan biasanya orang yang nggak sholat ya kagak doyan ngaji. Biasanya begitu, ada setel lah. Gitu. Makanya jangan sampai, khususnya ibu-ibu ya kalau bisa sholatnya tepat waktu ya. Habis ajan daripada males ya udah langsung sholat, istirahatnya ntar belakangan. Nah, itu fadilah dari segi penghancuran dosa. Titik. Rawahu meriwayatkan hadis Al-Muslimu Imam Muslim dengan nomor hadis 206. An Jabir dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Qala berkata beliau, sami'tu aku pernah mendengar Rasulullahi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu beliau pernah bersabda, bainar rajuli perbedaan antara seorang yang muslim wa baina syirki dengan orang yang melakukan kesyirikan wal kufri dan orang yang kafir, apa bedanya? Tarkas sholati, yaitu adalah meninggalkan sholat. Tuh, ini ngeri nih. Jadi perbedaan orang Islam sama orang kafir, orang musyrik adalah sholat. Ya, kita sholat, dia kagak. Kenapa? Karena orang kafir itu juga punya ibadah-ibadah yang dalam tanda kutip mirip sama kita, Bu. Ya, misal puasa. Nah, orang Islam puasa Ramadan, orang kafir ada puasanya loh, jangan salah. Orang Kristen, ya, orang Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani itu ada puasanya. Ya, mereka ada puasa-puasa tertentu, puasa wajib menurut mereka. Gitu. Nah, kalau bicara puasa, orang Islam puasa, mereka juga puasa. Orang Islam sedekah, mereka juga sedekah. Ya, orang Kristen, orang Hindu, Buddha, ya, Nasrani, Yahudi, mereka juga sedekah. Bahkan mungkin sedekahnya itu lebih gede daripada orang Islam. Nah, kita mah sedekah kadang-kadang masih mikir duit 5.000 sama duit 50.000, mana yang dikeluarin? Kompak. Itu aja kalau salah ngeluarin nyesel. Oh, 50.000 salah ngasih. Waduh, salah 50.000. Ya, itu nyeselnya tuh rabar-bar gitu. Ya, 2 minggu masih diomongin aja itu. Nah, intinya di kita orang Islam ada sedekah, di mereka juga ada sedekah. Kitab suci sama.
Kita baca Quran, punya kitab suci. Mereka juga punya kitab suci, Bu. Dibaca juga kitab sucinya sama di tempat-tempat ibadah mereka. Gitu. Kita punya kitab suci, mereka punya kitab suci. Jadi rada-rada mirip. Nah, yang membedakan adalah kita sholat, dia kagak. Iya. Oh, dia kagak ada sholatnya, yang nyanyi doang gitu. Lah nyanyi mah kita ada sholawatan, ya kan? Jadi agak mirip tuh dari segi ibadah ya. Ya, satu-satunya yang membedakan adalah kita punya sholat 5 waktu, mereka nggak punya sholat 5 waktu. Nah makanya kata Nabi, perbedaannya orang yang kafir musyrik dengan orang yang Islam adalah meninggalkan sholat. Ya, jadi kalau orang Islam melakukan sholat, sementara mereka meninggalkan sholat. Makanya sebetulnya dalam ilmu tasawuf disebutin orang-orang yang dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya dengan sengaja ya, bukan ketiduran, bukan sakit, maka dosanya itu sama seperti dosanya orang-orang kafir. Ya walaupun secara fisik, secara badan dia terhukumi muslim, artinya andai kata dia mati tetap dimandiin gitu ya, dikafanin, disolatin. Tapi secara hukum kolbunya, secara hukum itikotnya, keyakinannya dia terhukumi kafir. Di sisi manusia dia dianggap muslim, mati ya dikapanin, dikuburin gitu ya. Tapi bagi Allah dia dianggap kafir. Nah ini ngerinya kalau orang sampai ninggalin sholat dengan sengaja. Makanya jelas kata Nabi, muru auladakum bisolat bisa ba'isinin. Suruh anak kamu, perintah anak kamu melaksanakan sholat kalau sudah berusia 7 tahun. Jadi ibu punya anak, punya cucu, perintahin untuk sholat kalau sudah berusia 7 tahun. Wadribu, dan silahkan pukul mereka, boleh mukul, tapi mukulnya bukan untuk melukai ya, untuk gertak, untuk nakut-nakutin ya. Wadribu, dan silahkan pukul mereka kalau nggak melaksanakan sholat fi asri sinin, kalau berusia 10 tahun. Usia 10 tahun kalau nggak mau sholat juga boleh ibu pukul ya. Kenapa? Daripada ntar ibu yang dipukul di akhirat ya, daripada ntar ibu yang dicambuk di akhirat, disiksa di akhirat gara-gara ngediemin anak, lebih baik kita yang ngasih tahu anak. Gak apa-apa dimaki-maki sama anak, kan mama sekarang takut diomelin sama anak ya. Nah udah nggak apa-apa, biarin, daripada ntar tanggung jawab di akhirat ya. Nah itu tuh kebiasaan tuh ya, kebiasaan sampai dia balik, khususnya tak kalau dia udah rumah tangga. Kalau ibu nggak ngajarin dia sholat, nggak merintahin dia sholat, itu sampai rumah tangga dia kagak sholat, ibu tetap kena dosanya. Karena suka nggak suka itu adalah didikan kita sebagai orang tua. Ya, makanya hati-hati, khususnya ibu-ibu yang punya anak, punya cucu udah mulai balik ya, disampaikan suruh sholat, nggak usah bosan-bosan, nggak ada kata bosan untuk ngasih tahu, ya nggak boleh kata bosan tuh, bosan ibu nak ngasih, nggak boleh, ya harus ngasih tahu. Jangan lupa prinsip saya tuh yang saya sampaikan kepada ibu semua tuh ya, kalau udah ngasih tahu udah serahin sama Allah ya, tawakal tuh ala Allah, udah kita serahin, kita pasrahin sama Allah. Yang penting kewajiban kita ngasih tahu, perkara dia mau sholat apa enggak, perkara dia mau ngaji apa enggak, udah urusan dia. Yang penting mah kita ngegugurin kewajiban kita bu ya, karena nanti di akhirat itu kita bakal ditanya, kenapa anak kamu nggak sholat? Jawaban kita karena kita kagak nyuruh. Nah kita tuh disiksanya di situ, tanggung jawabnya di situ ya. Makanya usahain jangan sampai ngelihat anak nggak sholat malah diem aja, ngelihat anak main ya malah diem aja, kayak nggak ada perhatian ya. Ibu masih sibuk ngaji, ibu masih sibuk ibadah ya, sementara anak sendiri keleleran. Nah itu kata Nabi namanya dayus ya. Dayus itu orang yang dia sibuk ibadah sendiri, ngumpulin pundi-pundi amal sendiri, sementara keluarganya didiemin. Nggak boleh ya. Ini jangankan kita yang awam, kadang-kadang maaf ustadz aja kiai banyak yang kayak gitu, terlena gitu ya, keasikan sama dunianya ya, dia ngajar, dia ngaji, anaknya lupa ya, anaknya nggak diopenin, anaknya nggak direken, nggak diajarin sholat dan sebagainya. Nah, makanya dididik dari kecil. Ketika subuh tuh ya, kan paling susah subuh tuh, ya udah bangunin ya, bangunin pas subuh, jangan malah dielus-elus begitu yang pules nah, jangan, bangunin, paksa sholat subuh, pulang sekolah zuhur, ayo sholat dulu, habis itu baru istirahat. Itu dibiasain. Asar juga begitu, maghrib, isya gitu, dibiasain lah ya. Semuanya itu perlu pembiasaan. Kalau udah biasa pak enak, ntar udah balik ya, udah nikah, udah ibu tinggal terima pahalanya doang. Jadi nanti kita pas meninggal bu, di alam barzah itu kita dapat tuh kiriman pahala kita ya. Malaikat nih pahala apa nih? Ini pahala anak kamu sholat
Ya, anak kamu sholat, kamu meninggalkan anak kamu yang melaksanakan sholat. Jadi walaupun kita di alam barzah, ya kita di kuburan, kita dapat tuh kiriman pahala dari anak kita yang sholat. Nah pun sebaliknya, kalau anak kita nggak sholat, anak kita kagak melakukan kebaikan, nauzubillah malah melakukan keburukan, kejelekan, dosa dan sebagainya. Ketika ada orang tua di dalam alam barzahnya, maka dia juga akan diberikan siksaan gara-gara anaknya. Jadi baik buruknya kita di dalam alam barzah itu juga masih ada pengaruh dengan anak keluarga kita, cucu kita gitu ya. Beda lagi tapi akhirat. Kalau di akhirat baru nafsi-nafsi. Ibu bawa badan sendiri, anak bawa badan sendiri, cucu bawa badan sendiri. Itu ntar di akhirat. Ya, kalau di alam barzah itu masih ada hubungan antara kita sama keluarga. Makanya kalau kita doain orang tua kita, kakek nenek kita yang meninggal, insya Allah nyampe. Pun begitu ketika nanti kita meninggal, anak kita doain, insya Allah juga nyampe. Nah kebaikan-kebaikan anak cucu kita yang dilakukan, di mana kita waktu itu udah meninggal, itu kita dapat cipratannya, dibanggain bu. Noh anak kamu sekarang sholatnya rajin, noh anak kamu ngajinya rajin, dibanggain. Kitanya di dalam kubur juga senang. Tapi sebaliknya kalau anak kita ninggalin sholat, anak kita nggak mau ngaji, anak kita nggak mau ibadah, nanti kita bakal kecewa, kita bakal nyesel, bakal nangis di kuburan. Kenapa? Karena dilaporinnya bahwa anak kita justru melakukan kejelekan-kejelekan. Tapi sekali lagi jangan lupa ya, tetap pasrahin pada Allah. Ingat kewajiban kita cuma nyampein. Ya ingat-ingat loh, jangan kemudian termarah-marah. Wah sholat mulu, melemparin piring. Oh, jangan ya. Ya tetap kita nasihatin, nah ibu kan sama bapak sholat, masa kamu nggak sholat? Nah ibu sama bapak ngaji, masa kamu nggak ngaji? Emang nggak mau kumpul ntar di surga bareng? Enak loh di surga bareng. Dan ntar kan ibu di surga sama bapak, masa kamu ntar di neraka sendiri? Gitu. Sampein gitu nggak apa-apa. Ya, supaya apa? Supaya keketuk hatinya. Ya supaya sadar. Ya, ini tekenin aja terus masalah dia mau sholat, mau biarin aja. Besok omongin lagi, besok omongin terus, nggak usah ada bosennya. Ya, untuk masalah kebaikan jangan sampai ada bosennya gitu ya. Itu aja dulu, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.